Sebuah movement itu rata-rata gagalnya karena tidak melibatkan orang sekitar. Nah, itu yang kita belajar di situ, bahwasanya ketika kita membuat movement itu ya minimal orang sekitar itu kita rekrut, kita ajak bergabung, karena mereka nanti kunci keberhasilannya di situ. Saling bermain, ayo main. Yo. Oke. Ya memang sudah 4 episode ini memang canggung gitu awalnya memang. Iya ya. Terus dari 4 episode ini awalannya juga gonta-ganti. Betul, itu Nah, tandanya jadi kita masih wajar. Oke. Oke. Jadi aku Ambawani Gelar Dan aku Habib Alamsyah. dengan siapa? Yoyon Sukaryono. Halo Mas Oke, Yoyon. halo Mas Yoyon. Nah, Ya apa nih? jadi siang ini kita mau ngobrol sama Mas Yoyon. Mas Yoyon ini wah tokoh masyarakat Sidoarjo. Iya, Thomas juga. Thomas. Ormas ya. Thomas Mas. Bukan ormas ya. Serem, Beda ya. Ormas. Ormas langsung tuh. Oke, lanjut. Oke. Bisa kenalan dulu mungkin Mas Yoyon, silahkan kenalan dulu. Nama Yoyon Sukaryono, biasa dikenal Yoyon. Dulu musisi, dulu banget. Wah, Terus musik apa nih? Musik apa? Musisi apa? alternatif rock dulu. Alternatif rock. Iya, tahun Referensinya siapa nih? 90. Siapa ya? Area Kayak Sonic Youth kayak gitulah, Sonic semacam Youth, gitu. gokil. Iya, Anak skena nih. Enggak. Berarti punya kaos Bajunya aja udah kelihatan. TDS. Iya. Serden di Mania. Wah, seru. Sonic Terus Youth. gimana? Ya, sekarang kegiatannya di sini di Sekolah Alam Raya Boneka Tanah, terus juga musik masih sih kadang-kadang kalau lagi kangen. Nah, terus kegiatannya biasanya juga ngisi kuliah juga. Jadi dosen. dosen luar biasa di UNESA. Oke. Pak Berarti dosen. pekerjaan seharinya dosen itu tadi. Ya macam-macam banyak, Mas. Sampai bingung saya. Banyak tapi kena KB, Mas. Oke. Ini dari pemateri-pemateri sebelumnya nih, speakernya ngomongnya mesti Humble, serabutan stay terus humble. ya. Serabutan tapi kena Serabutan kabeh. tapi kena kabeh. Pancen seniman ngono, Bro. Iya, benar. Sambiane akeh. Don't do art ya. Sambiane akeh. Seniman tapi nyambi gitu. Betul. Penghasilannya ya lumayan ya, gitu lah ya, lumayan ya. Oke. Tadi sempat di-mention juga boneka tanah. Nah, ini kan juga salah satu topik pembicaraan kita kali ini kan nantinya ya. Benar. Tapi sebelum itu kita mulai ngulik-ngulik dulu lah dari Mas Yoyon ini kan. Iya. Nah, Mas Yoyon itu ternyata backgroundnya itu orang hukum loh. Iya, Betul. benar. SHMH, Bro. Beri Iya, tulisannya. SHMH terus jadi dosen luar biasa Iya. hukum juga ya. Ah. Hukum juga di Universitas Negeri Surabaya. Oke, itu yang Tapi kok dosen luar biasa tadi. tapi kok bisa kepikiran aktivitasnya sekarang nih? Bukan sekarang, malah dari dulu. Oh, dulu. Iya, berarti Dosennya dulu, baru sekarang malah. Oh iya, Kebalik. benar, kebalik. Jadi gimana tuh awalnya tuh? Apa ya, karena circle pertemanan, akhirnya saling membutuhkan satu sama lain, akhirnya ketemu sendiri jalannya kayak gitu. Oke. Sebenarnya gitu kayak nggak sengaja ketemu si A terus nawarin ini, ketemu si B nawarin ini, itu aja. Semakin banyak kita circle-nya kan jadinya Tapi enak boneka gitu. tanah sendiri awalnya dulu gimana, Mas, berarti? Aduh, panjang. Enggak apa-apa tuh, Boleh, boleh. kita Dikit ya, tungguin. cerita Dikit. dikit ya. 7 hari kita tungguin di sini. Bener. Lembur. Dari Boneka Tanah sendiri resmi berdiri itu sebenarnya tahun 99, itu di bawah dulu namanya Depdikbud. Oke. Organisasi kesenian di bawah Depdikbud. Berarti Kenapa? Official bawahnya Depdikbud langsung. Betul, kenapa seperti itu? Ada tujuannya. Wih. Dulu kita bikin acara itu susah setengah mati, Bro. Tahun 90-an. Tahun Tidak 90-an. segampang sekarang bikin acara, apalagi dulu di sini ada namanya Gedung Kesenian Cak Durasim. Betul. Benar. Ya kan, itu nggak sembarangan. Kalaupun bisa sewa hanya orang-orang tertentu yang punya uang. Karena biayanya Cara ngakalinya yaitu tadi kita harus lewat di organisasi kesenian Depdikbud. Jadi kita dulu dapat harga diskon lah, ibaratnya satu sewa itu dapat mungkin sekitar zaman dulu uang dulu itu 400.000. dulu 400.000. Iya, 400.000. Iya, makanya itu. Mahal itu. Tapi Banyak kalau kita nggak di bawahnya Depdikbud, kita jauh lebih mahal lagi. Zaman itu seperti itu dan susah, ribet. Jadi kalau kita pakai itu yang pakai kartu organisasi kesenian itu lebih gampang. Itu tujuannya sebenarnya itu aja sih dulu tahun 99. Terus akhirnya bergerak tahun 2000-an, ada record label, ada segala macam.
Terus semakin kesini orang-orangnya sudah jadi manusia semua lah. Dulu tanah ya, dulu tanah kan boneka tanah, dulu memang tanah, transformasi jadi manusia. Ya, sekarang udah jadi manusia semua lah Mbak. Terus kita selama ini bikin movement itu kok jangka pendek semua ya gitu loh, maksudnya kok nggak ada gitu movement yang kira-kira continue sampai jangka panjang gitu loh. Ada yang benar-benar itu real berguna, memang nggak kerasa sekarang tapi berguna nanti gitu. Nah akhirnya jadilah sekarang ini jadi lembaga pendidikan, yayasan pendidikan seperti itu. Ya. Tapi berarti dari awal masuk itu udah benar-benar bukan komunitas biasa ya, emang udah ada legalnya di bawah itu tadi. Komunitas biasa, cuma cara kita ngakali biar gampang itu aja. Masuknya langsung. Wah, dulu kan nyari acara susah. Kita bikin acara aja di UNER tahun 99 ribetnya minta ampun. Contoh kesusahan lainnya selain sewa yang mahal. Ya pasti tempat itu nggak ngizinkan. Kalau acara-acara semacam kita mau bikin acara apa, rock yang kayak apa lah, pasti ditanya kayak gitu. Zaman dulu kalau punk, hardcore, grunge kayak gitu udah jelas nggak boleh. Apalagi metal itu udah jelas nggak boleh. Kira ini ya. Tapi kalau kita ada kartunya organisasi, mau bikin acara di UNER, mau bikin acara di Unitomo, iya segampang itu. Berarti udah nggak ngakali sebenarnya. Jauh banget ya kayak sekarang. Sekarang kan ya udah. Iya beda. Kulturnya udah beda ya. Kulturnya udah beda. Udah mulai terbuka lah kalau misal mau bikin ini ya udah saja. Kalau sekarang udah tahu sih, mau kayak acara apa seperti itu udah tahu. Kalau dulu kan nggak ada gambaran. Bahkan kita pernah di-cut di tengah waktu itu, di tengah-tengah waktu di UNER itu kita udah bilang acara apa, hardcore. Nah waktu di tengah, Mas katanya acaranya hard rock loh. Saya nggak bilang hard rock, saya bilang hardcore. Itu di-cut di tengah. Di-cut di tengah-tengah. Terus gimana? Pulang aja gitu? Jadi bubarin acara itu. Ya kan udah dibilang sama yang punya tempat di UNER itu, kita mau bikin acara ini banyak band hardcore-nya gitu. Dia rupanya masih nggak tahu. Iya, dia nggak tahu, dia taunya katanya hard rock. kayak gini gitu. Apakah di zaman itu tidak common hardcore gitu belum. ya? Internet aja masih susah. Internet masih susah. Scene masih jarang. Kita mau mempopulerkan juga masih susah. Media untuk antar wilayah masih surat menyurat, belum seperti sekarang ada medsos. Tuh dengerin guys, sekarang kan buat acara apa-apa udah lebih gampang ya. Udah gampang, terus ada tahu marketnya gimana. Harusnya sebanyak mungkin. Harusnya sebanyak mungkin kan sekarang ya. Oh berarti berangkatnya dari bikin gigs itu ya? Kok bisa Gigs. switching jauh banget nih Mas? Sampai sekarang jadi yayasan. Orang-orangnya sama sebenarnya. Orang-orangnya juga sama-sama juga itulah. Lah kok bisa switching jauh banget gitu? Ya? Kok bisa jauh banget loh Mas? Transisinya itu gimana prosesnya? Tahun 2022 kalau nggak salah, tahun 2022 kita bagi dua divisi. Boneka Tanah itu dibagi dua divisi, ada Boneka Tanah Subkultur yang memang mengurusi seni budaya. Terus juga yang sekarang sudah jalan duluan, Yayasan Sekolah Alam Raya Boneka Tanah itu udah jalan duluan. Ini sementara kita vakumkan dulu yang Boneka Tanah Subkultur. Acara terakhir waktu itu Sub Green Fest, acara Green Core di daerah mana? Jalan Arjuno. Itu terakhir untuk mendanai supaya ada uang untuk akta notaris buat pendirian yayasan. Kita bikin acara Green Core waktu itu. Gokil acara Green Core, penyelamat kita acara. Ada beneran di posternya, dananya untuk bikin yayasan. Siapa tuh GS-nya berarti siapa aja Mas? Iya anak-anak sendiri Surabaya kan, Sub Green Fest, band-band Green Core Surabaya. Green Core Surabaya. Se-Surabaya ya. Gokil. Keren ya. Terus akhirnya itu untuk pendanaan yayasan. Ya. Yayasan yang Sekolah Alam Raya itu. Keren ya jalannya ya. Wah, arek pang budal sekolah temen ini. Nah, itu nanti arek pang budal sekolah asli. Dan nanti kan memang tujuan jangka panjang ya. Kalau nanti ke belakang mungkin nanti bisa dikulik. Jadi kalau sebenarnya kita kemarin kan targetnya pertama kali target kita itu ya memang orang-orang yang nggak mampu, anak jalanan. Terus kalau kita ketemu murid-murid yang umpama notabene kan anak-anak pang yang memang putus sekolah kayak gitu kan, kita nggak usah ngomong tinggi-tinggi. Di sana kan tutornya, gurunya itu sama-sama mantan-mantan anak-anak musisi, anak pang segala macam. Kita tinggal nunjukin aja ke mereka. Ini loh kamu nanti bisa seperti ini loh kakak-kakakmu. Nggak usah kita bilang-bilang yang tinggi-tinggi, kita tunjukin aja gurunya gitu. Gurunya lek bengi basis bro. Ini gurunya bengi basis. Kepala sekolahnya ini di sini sekarang ini itu gitarisnya dari band Green Core Abracadaver. Kepala sekolahnya personil band Green Core. Memang. Tapi itu kan sekarang kan ada contohnya yang
ibaratnya bisa dikatakan berhasil gitu ya. Nah, awal pendekatannya gitu gimana dulu? Iya. Lama sih prosesnya itu aja, butuh apa ya. Nah ini nanti bicaranya sih sebenarnya mau aku tulis juga, cuma kemarin kepanjangan kayaknya kalau nulis tentang itu. Kita kan sering terpacu kadang kalau diskusi skena itu kan terpacu ya. Ada nggak sih program-program atau movement di skena itu yang, mohon maaf saya bukan mengkritik teman-teman ya, yang berjangka panjang gitu. Selama ini kan seluruh movement itu rata-rata berjangka pendek. Berjangka pendek dalam juga nggak apa-apa Mas ya. dalam artian berjangka pendek itu kita bikin gig, hasilnya nanti disumbangkan ke yayasan, hasilnya untuk ngasih makan yang kaum terlantar di pinggir-pinggir jalan. Bagus, memang bagus itu, tapi jangka pendek sekali, habis itu selesai, uang habis selesai gitu loh, maksudnya besoknya lagi mikir lagi, belum tentu lagi ada seperti kayak gitu kan. Nah kita mikir sesuatu yang ini ada uang segini, ini bisa jadi jangka panjang. Wah, iya. Nah itu akhirnya kan kita kepikiran apa nih, oh ini banyak juga yang jadi guru, banyak juga yang jadi dosen. Yang tadi yang aku cerita kepala sekolahnya itu juga dosen UNESA gitu loh. Jadi memang kita perkumpulan orang-orang yang yang memang Gokil bro. Gokil. Underground yang underground yang terorganisir. Underground ya. betul. Ini berhasil terorganisir ya. Betul. Ini kan jadi tantangan waktu itu ada ya. Saya masih tertantang dengan omongannya Ucok Omiset. Bahwasanya waktu itu dia bilang, ada nggak sih movement itu yang jangka panjang, semisal untuk kesejahteraan dari skena itu sendiri, bikin koperasi. Nah kita sudah ada, koperasinya itu sudah ada sampai seperti itu. Untuk mendanai seluruh kegiatannya itu kita ada koperasinya sampai seperti itu. Koperasinya ya anak-anak pangan gitu. Sejauh itu. Iya, untuk mendanai segala kegiatan dari situ. Kalau mungkin suatu saat main-main ke tempat kita di Porong itu sudah ada kayak tempat usahanya kayak gitu. Tempat usahanya apa? Jual merchandise. Iya, merchandise, terus kantin kayak gitu, kantin, terus juga produk-produk yang dihasilkan dari kayak ini tadi kan ada kita kegiatan tadi pagi, makanya mohon maaf saya tadi terlambat. Kita tadi ada kebutuhan anak-anak kebutuhan khusus, kita bikin namanya menabung karya yang kemarin saya tulis itu. Jadi anak-anak ini bikin karya, itu kita bantu, kita jualkan segala macam, itu nanti masuk ke rekeningnya anak-anak itu tersebut. Jadi anak-anak kebutuhan khusus ini dia belajar cara mencari uang dengan mandiri, itu nanti caranya seperti apa. Kita step by stepnya itu kita tunjukin. Tepuk tangan dong. Jadi per anak itu punya rekening masing-masing gitu? Iya, kita bukain rekening. Oke, pemikirannya lahir dari punk bro. Oke, punk. Jangka panjang, kita mikirnya nggak hanya movement segini selesai sudah gitu, nggak. Apa nih yang kira-kira bisa jangka panjang? Bahkan Mars sekolahnya greencore ya mas? Tadi Suisu langsung nyetel Mars sekolah greencore. Curiga sih aku ya. Oke, agak curiga itu ya. Nah, berarti di Boneka Tanah ini juga nggak terbatas di anak pang yang sekolah aja ya, tapi juga ada teman-teman luar biasa. Banyak sekali. Jadi kalau terlalu kompleks sih memang kalau udah dijelasin, karena kita sendiri sudah berjalan hampir 2 tahun ya. Yang yayasannya ini terlalu kompleks. Jadi untuk mempermudah, kita singkat dua project kita yang paling utama itu ada namanya menabung karya untuk anak-anak kebutuhan khusus ini, terus ada juga yang namanya Abipraya Project. Abipraya Project ini yang sekarang lagi dijalankan. Ini adalah mengorganisir mantan-mantan narapidana. Jadi dia bikin produk-produk, bikin apa itu mulai dari awal sampai pelatihannya, sampai produknya jadi, sampai pemasarannya, sampai perizinannya itu dari kita gratis. Dan itu kita filmkan dokumenter. Itu nanti ke depannya ya semoga segera jadi. Kapan tuh rencananya tuh? Dalam proses Abipraya Project dalam proses. Iya. Tapi produksiannya mungkin apa itu? Sablon kah atau apa aja produk-produknya teman-teman ini? Kita kayak gini. Jadi kita kemarin sih mikirnya dari mereka untuk mereka ya. Jadi kebetulan kita di sana juga tiap hari Rabu itu ada sekitar 60 sampai 70 mantan narapidana yang memang tidak ada pelatihan sebelumnya, kita latih di situ. Jadi kita di sana yang sudah ada itu pelatihan betul sablon, terus ada kayak sabun, produk-produk yang gampang dikonsumsi. Terus sekarang bikin kayak teh kelor seperti kayak gitu yang bisa diproduksi, yang dijual oleh mereka dan bisa di copy paste mereka di rumah. Itu tujuannya kayak gitu. Jadi kita bikin sesuatu yang simple, bisa di copy paste mereka di rumah untuk usaha mereka. Usahanya mau butuh izinnya segala macam, kita bantu uruskan izin sampai selesai gratis. Dan itu sudah ada beberapa yang dapat izin usaha. Wah, apa tuh contohnya yang udah dapat izin? Yang terakhir apa?
Ini yang bantu ngurusin Gafir apa sablon iya. ini sudah. Mm-mm. Iya, produk beras seperti itulah. Sudah ada beberapa yang sing. Iya. Pokoknya intinya itulah kita bantu sampai selesai. ya. Jadi nggak tanggung-tanggung Iya. Jadi gitu. benar dari mereka ya untuk mereka. Jadi produknya bukan produk yang muluk-muluk tapi yang gampang mereka copy paste. Tapi ide itu disediakan atau ada kemungkinan kalau misalkan mereka punya ide sendiri dibantu? Jadi gitu? kita konseling, kita ngobrol dengan mereka. Kira-kira mereka yang butuhkan tuh apa sih? Oh, oke. Nah, kemarin yang terakhir sih kemarin ada ya yang ada salah satu orang yang menemukan keimanan di dalam penjara, ibu-ibu gitu kan. Terus dia menuliskan itu di dalam satu buku, itu nanti kita bantu sampai dengan dia bisa rilis buku itu. Oke. Jadi apapun karya mereka Ya, ya apa diterima yang ya? mereka butuhkan kita bantu dampingi sampai Selesai. itu selesai. Jadi kita nggak nanggung. Jadi bukan kita nggak peduli mau tersorot media mau nggak, pokoknya ini selesai. Ini orang yang kita butuh personnya ini jadi gitu loh. Oke, jadi ada proses dialognya juga sama. Ya, lama. Jadi kemarin saya juga sudah mulai bantu cara nulis, cara apa kayak gitu kita bantu. Wah, keren sih ya, keren banget, keren banget. Terus untuk penyebar luasan informasi ini biasanya pendekatannya dari mana tuh lewatnya? Untuk menjaring teman-teman yang kayak gini. Nggak usah, Secara nanti datang-datang natural aja. sendiri. Nah, orang tahu itu dari mana? Iya, orang Dia sosmed. Oh, Mm-mm. dari Cuma sosial kan media. kadang mereka kalau mau jadi volunteer ya datang-datang sendiri aja. Nanti kalau lama di situ akhirnya gabung juga gitu. oh kepancing dari kegiatan Iya, bareng terus lama-lama aku mau bikin lah kayak gitu. Kayaknya enak gabung Terus kamu bisa apa? Oh, aku bisa fotografi. Kayak siapa sih teman kita itu yang foto-foto itu? Ada, lupa saya, sama Cahyo ya kalau nggak salah. Yo kayak gitu. Mas Yos. Dia kemarin udah ada di situ, terus juga ada yang bantu apa fotografi segala macam, bikin kelas fotografi di situ. Udah bebas aja, udah kelas bebas. Wih, seru ya. Tapi sampai hari ini yang tercatat itu udah berapa orang yang gabung di sana tuh? Volunteer. Mm-mm. Volunteer kalau resmi 30-an orang resmi. Tapi ada lagi, kita ada dua grup ya. Yang volunteer itu resmi, volunteer itu dalam artian tidak ada ikatan karena memang untuk anak-anak ini kan susah terikat ya. Dalam sebuah organisasi susah terikat. Terus kita ada namanya Ada yang ketawa. Kenapa ketawa? Tapi emang bener sih. Emang terus bener sih. terus kita ada yang lebih serius levelnya, itu ada namanya grup PKBM. PKBM itu kejar paket, itu organisasi bener karena memang kan ada siapa gurunya, siapa siapa tenaga untuk instrukturnya kayak gitu, siapa tenaga tata usaha, itu memang harus dia anak-anak juga, cuma itu yang lebih bisa diorganisir gitu loh Mas. Karena untuk sesuatu yang jangka panjang kan nggak bisa seenaknya datang pergi gitu loh, itu harus ada yang benar-benar terorganisir. Gokil ya. Siap. Gokil ya. Terus untuk yang udah misalnya dibantu atau anak-anak yang di sana tuh udah berapa orang tuh? Untuk generasi spesial berapa orang resminya? Catatan kemarin sekitar 20-an. Sekitar 20 Iya. orang. Itu yang sudah banyak juga yang karya mereka udah laku dan mereka udah dapat juga uang itu yang. Tapi menarik untuk yang mantan narapidana tadi. Itu sejak kapan mulai? Oktober 2022. Oktober Iya. 2022. Oke, oke, oke. Udah Nah, hampir itu 2 tahun ya. Ya, Nah 2 itu tahun tapi mereka, udah kayak gitu ya. mereka juga taunya dari mana? Kalau misalkan mantan narapidana Kalau tuh. di sana kan kebetulan ini ceritanya kebetulan ada salah satu gedung, itu gedung tidak terpakai. Itu mulai Oke. dari tahun 80-an sampai dengan 2022 itu tidak fungsi. Itu Gedung ada siapa salah itu satu berarti? gedung hilang ceritanya. Oh. Hanya aset, tapi aset ini tidak pernah dicari. Kayak Itu terbengkalai gitu. betul, itu punyanya dulu gedung pengadilan Sidoarjo. Terus akhirnya menjadi asetnya Kemenkumham. Nah, kita kemarin presentasi di Kemenkumham, presentasi program. Presentasi program, terus akhirnya ini Bu Ketua Yayasannya kebetulan. Bu Ketua Yayasannya sama salah satu dosen ini ya dari Petra juga ya, dosen dari Petra itu juga volunteer kita, itu ikut bantu untuk presentasi di Kemenkumham dan akhirnya goal dapatkan program Aset di itu. situ. Iya, bukan dapat aset, maksudnya boleh memakai tempat itu, kerjasamanya. gitu, kerjasama. Jadi Untuk dipakai ya. betul, dengan syarat ya itu tadi pelatihan buat mantan-mantan narapidananya karena selama ini mereka terbentur biaya tidak bisa melakukan itu gitu loh. Oh, jadi udah banyak banget yang bantu tadi ya, Bu? Udah banyak bantu buat dapetin kerjasama di Iya. gedung itu ya? Oke. Gedungnya berarti yang sampai saat ini ditinggali kan? Iya, sampai sekarang. Gokil. Gede banget dan memang masih banyak juga ruangan yang tidak terpakai. Jadi sampai di dalam itu bisa bikin budidaya lobster
saking gede. Saking gedenya. Namanya gedung pengadilan kan gede. Menarik ya. Gede. Minimal lele dulu lah ya. Wah, gak gaya kick sixan mana ya, Mas? Gaya kick sixan underground aku seru sih. Ada alat bandnya lengkap di situ juga. Nah, itu. Pancingan yang bagus. Ada lengkap sudah. Parkopnya juga ada kalau mau Oh, situ acara. juga Oh, ada? ada lengkap dah. Wih, one stop entertainment nih. Siap. Oke. Untuk sekarang yang ruangan-ruangan yang udah difungsikan dipakai apa aja? Ada perpustakaan pasti untuk masyarakat sekitar, terus juga ada dua alat band di situ yang kalau anak-anak mau ngejam. Terus kita kebetulan kemarin dapat lagi amanah ya. Amanah itu ada beberapa yang kasus untuk anak-anak. Untuk anak-anak ini yang kasusnya kebetulan ringan-ringan. Jadi kayak kasus perkelahian, keroyokan segala macam yang nggak sampai luka berat. Itu sekarang hakim tidak lagi pidana penjara untuk anak-anak. Jadi ditaruh di situ untuk pelatihan kerja. Jadi kita ngajarin anak-anak itu cara-cara bersih-bersih rumah itu apa, terus cara-cara nanam bunga, ya kayak gitu-gitulah supaya bisa di copy paste mereka di rumah gitu. Jadi tiap hari di sana udah sibuk anak-anak itu yang anak-anak nama sebutannya ABH, anak berhadapan dengan hukum. Jadi anak-anak yang nggak jadi di penjara tapi ditaruh di situ. Oh iya, sekarang udah nggak ada penjara untuk anak. Ada juga, Oh, tapi ada. yang kasus ringan yang taruh situ. Jadi yang kasus kayak Tapi ya itu termasuk kerjasama berarti? iya bagian dari kerjasama itu apa fungsi gedung itu tadi. Oh, oke. Jadi masuk ke program ya? Bu? Ya, yang tadi yang saya bilang Abipraya Project itu tadi. Apa ya? Oh. Wah, ini lengkap banget sih, Banyak, lengkap banget. komplek banget sih sebenarnya sudah jalannya udah komplek banget itu. Makanya saya tulis kemarin yang satu bagian aja yang menabung karya aja karena kalau ditulis semuanya itu terlalu komplek gitu memang. Jadi ini sebenarnya kalau misalkan perpustakaan, alat musik itu bisa diakses untuk Bisa. semua orang. Bisa masyarakat sekitar aja pada main-main ke sana udah. Oh, Iya, anak kecil-kecil udah rame yang biasanya nggak suka buku di situ baca gitu. Buku anak-anak itu banyak udah. Itu sumbangan dari masyarakat, nggak ada yang beli bukunya. Gokil. Udah ya asal naruh gitu aja masuk inventaris. Iya, terus juga kemarin sudah ada program ini sih apa namanya kayak basar UMKM setempat kayak gitu di situ. Oh, Kan di situ juga. luas banget Luas. ininya. Iya. Udah. Jadi kita ya itu makanya saya sempat dulu baca-baca teori tentang sebuah movement ya. Sebuah movement itu rata-rata gagalnya karena tidak melibatkan orang sekitar. Nah itu yang kita belajar di situ bahwasanya ketika kita membuat movement itu ya minimal orang sekitar itu kita rekrut, kita ajak bergabung karena mereka nanti kunci keberhasilannya di situ. Jadi kayak yayasan itu sendiri ada tetangga-tetangga yang gabung, terus tempatnya yang di Porong itu UMKM setempat semuanya gabung sampai sebelahnya itu ada kantor kecamatan, ibu-ibu kecamatan aja ngopinya di situ ngobrol kayak itu udah sama masyarakat setempat udah enak gitu. jadi Makin hidup merangkul juga ya. masyarakat sekitar Merangkul. juga Iya, ya. kita juga ada pengalaman pahit di tahun 2000 soalnya boneka tanah itu pernah diusir sama ketua RT setempat. Karena Dari itu kita belajar banyak dari situ. Iya, karena iya, diusir. Ya dulu kan belum ngeh ya dandanan pang segala macam kan belum ngeh kan. betul. Kita Jadi sewa underestimate gitu betul ya. kita sewa suatu tempat di daerah Beratang sana untuk ya semacam untuk organisir tempat aja kalau ada gig terus di situ ada distronya segala macam itu tempat lalu lalangnya anak pang di situ kan kayak apa ya kayak apa sih persinggahan gitu aja kan akhirnya ketua RT-nya nggak bolehin di situ Diusir. diusir gitu. Padahal kita di situ sewa tapi diusir. Tapi ya itulah dari situ kita belajar bahwasanya sebuah momen nggak bisa berhasil kalau nggak orang sekitar juga terlibat. Sempat kepikiran nggak pada masa itu kayak oh berarti kayaknya movement kita itu masih sangat eksklusif kayak gitu. Iya. Akhirnya berpikir seperti Betul. itu ya. Belajar dari pengalaman itu banyak belajar seperti itu. Kita kalau nggak melibatkan sebanyak mungkin orang kita nggak berhasil. Kita ini siapa gitu loh, kita nggak punya kekuatan yang super power, kita harus banyak yang kita gandeng gitu loh. Nggak bisa, karena tujuan kita banyak, kita harus gandeng banyak orang. Nggak bisa, wah gue udah hebat banget sih, udah bisa punya program. Nggak bisa. Seperti itu nggak bisa. Karena dari pengalaman kayaknya kita program udah bagus nih, tapi begitu di lapangan ternyata nggak jalan. Oke. Itu salah satu alasan juga gerakan ini bisa continue gitu ya. Nah itu makanya saya dukung. Betul. Ini bisa dicontoh banget ya bisa dicontoh. metode-metodenya, terus seperti apa gerakannya gitu ya. Berawal dari gigs, Bro. Berawal dari gigs sampai Gigs. saya gitu. Kolektif kalau di Kolektif. Mulai dari kolektif. Berawal dari kolektif sekarang punya gedung sendiri malahan. Oke. Berarti seluruh operasionalnya masuk sana semua ya? Iya. Semua. Jadi ya kita dari koperasi itu jalannya.
Koperasi itu bahkan nggak cuma dari anak-anak aja, semuanya banyak pegawai dari instansi mana, dari mana, kelompok masyarakat apa, itu udah gabung di koperasi itu. Dikelola dengan benar, ada laporan keuangan dengan benar, kenapa enggak? Oke. Iya. Nah terus kan biasanya anak pang ini identik nggak punya tempat tinggal yang jangka panjang, biasanya kan pindah-pindah dan sebagainya. Kan otomatis juga ngaruh ke sekolahnya kan. Sekolahnya kadang datang, kadang enggak. Nah itu mereka sampai saat ini biasanya tinggal di mana? Kalau yang masih sekolah di Boneka Tanah atau gimana? Kalau yang selama ini yang sudah terdaftar sekolah di sana masih ada sih rumahnya rata-rata, nggak ada yang benar-benar nggak punya rumah. Kecuali kemarin ada yang juga salah satu anak itu kos di daerah sini deket-deket sini lah, ada situ. Itu bapaknya kan Gojek juga nggak bisa nganter ke sana jauh kan. Kita bikinkan sistem untuk pelajarannya sama online gitu aja udah. Bisa Kita online bisa, juga ya. bisa online. Wah mengikuti zaman banget ya berarti. Iya, kasihan juga kalau harus ke sana kan, ke Porong jauh gitu kan. Wah, menarik Jadi sih. kalau yang online ini udah banyak nggak yang ngikutin? Sama, muridnya juga sama itulah, tapi metodenya ada yang metode Metodenya ketemu, terus ada juga yang online. Biasanya yang ketemu ini yang apa namanya kayak pelatihannya, dia ikut pelatihannya. Jadi kalau PKBM itu kan ada dua ya, yang PKBM kejar paket yang sifatnya akademis dan juga yang sifatnya khusus. Yang kita yang khusus itu lebih banyak pelatihan daripada akademisnya. Oke. Jadi bisa hybrid juga gitu ya? Ya semuanya bisa di situ. Tergantung juga dari ininya, dari instrukturnya juga, dari gurunya. Tapi paling jauh ada nggak Mas dari mana gitu, anak pang mana terus baru join? Kita paling jauh justru dari warga masyarakat daerah Mojokerto, ada suatu wilayah di atas gunung itu yang warganya banyak yang tidak lulus SMP SMA. Itu kemarin daftar ada sekitar 25 orang, tahun kemarin sudah 25. daftar. Jadi saya sama teman-teman yang ngajar datang ke sana, bukan kok dari sana datang ke Porong, enggak, kita yang ngalai ke sana. Karena masyarakatnya lebih banyak Iya. di sana. Ada sekitar 25 orang. Daerah mana? Lupa. Ngoro, daerah Ngoro sana. Tapi yang di atas gunungnya. Itu ada 25 orang. Jadi itu yang paling jauh sih sementara ini. Jadi itu satu warga setempat. Ya, jadi kita kumpulkan kalau pembelajaran kayak kemarin baru daftar ulang itu kita kumpulkan semuanya di satu tempat yang perwakilan warga. Udah kita yang datang ke sana untuk ngajar. Berarti sampai selesai, sampai mereka lulus? Iya, sampai lulus. Biasanya kejar paket berapa sih Mas? Berapa lama sih? Apanya? Kejar paket itu? Sama kayak sekolah biasa sebenarnya. Cuma kecuali kalau memang sudah usianya tua ya mungkin bisa setahun 2 tahun. Kan kadang-kadang kan sudah kehambat di usia, kasihan juga. Paling tua nih yang ikut kejar paket. Kemarin ada yang usia 30, 35 ada. 35. Kebanyakan juga teman-teman kita sendiri yang daftar itu, nggak tahu mereka dulu kenapa nggak sekolah. Kok teman-teman sendiri ya? Iya. Enak kan? Enak. Jadi inget pang ya pang. Iya. Lah pang Yopang itu Mas Yoyon ini, pang Pang Yopang Yopang. tapi aku sampai MH, Bro. Green Core sampai Logonya kan MH. logonya mirip logo anarki itu kan, apalagi apa namanya? Jadi nanti ijazahnya ijazah dengan logo anarki kan keren banget. Batch sekolahnya abunder. Nyolong di situ ya, nyolong di situ Nyolong di rupanya situ. ya. Terselubung ya. Mantap. Oke, terakhir kan kita sempet disentil bahas logo. Gitu, ya. Logo abunder. Logo abunder. Logo abunder. Lingkaran A ini apa ini? Iya, Pak. Aku baru memperhatikan lagi. Ternyata, oh iya ya. Logo emang tadi Ini gitu. siapa nih yang kepikiran buat logo kayak gini? Terus maknanya apa aja? Kenapa kok gambarnya kayak gini? Tuh bisa dijelaskan. Versi resmi ya. Nah, versi presentasi kayak Bang. Presentasi kayak Versi resmi. Versi apa aja boleh, nanti nggak akan di-cut. Nggak, itu kemarin waktu bikin logo itu kan prosesnya juga ada berapa hari kita sharing, logo ini nggak cocok, logo ini nggak cocok, terus akhirnya ketemulah. Jadi arti logo itu sebuah keteraturan kan dilambangkan dengan jangka. Untuk bikin apa namanya lingkaran yang teratur, itu jangkanya kita coret. Terus lingkarannya pun tidak teratur, tapi dengan lingkaran yang tidak teratur itu kita tahu kan itu lingkaran. Berarti kita tidak butuh sempurna untuk melihat itu lingkaran gitu loh. Jadi kita tidak perlu alat untuk keteraturan seperti itu. Yang penting maknanya aja. Oh iya, ini nangkep. Iya. Ini
Versi revisi final. Enggak, ini yang aslinya, versi asli ini. Oh, ini versi asli. Ini versi asli seperti ini. Jadi kita ketika butuh lingkaran yang sempurna, kita kan butuh alat jangka itu tadi. Nah, jangka itu kita nggak butuh. Dan kita nggak butuh lingkaran yang sempurna amat agar orang tahu bahwa itu lingkaran. Waduh, dalam Dalam loh Iya. ya. dalam. Kita tidak perlu sempurna untuk terlihat seperti itu. Terus kenapa jangkarnya itu bentuknya kayak gini? Ya Bentuknya kebetulan, kayak A, itu gitu. kebetulan, Oh, kebetulan ya. kebetulan. Mau dimiringin gini kan jelek, mau dimiringin jelek. Estetikanya jelek gitu. Kok aman tuh. Itu jawaban amannya Iya, ya. iya. Masuk. Kan jelek ya, kan nggak mungkin dibalik Iya, gini nggak kan, mungkin. Ya. kan. Pendeta nanti kan. Nah, orang pakai jangka kan gini ya. Iya, itu aja ya. Coretnya udah dibalik kok itu dari yang aslinya. Sampai sana ya mikirnya coretnya dibalik. coretnya dibalik. Yang resmi kan gini, ini gini kok. Betul ya. Sing lain lagi nggak ada lah ya. Wah, sing lain lagi ya ngapain? Kenapa kok nggak jepitan? Lo tak terusin. Aja situ aja. Oke, kamu mau tanya apa lagi nih, Bib? Nah ini sih menarik ketika ngobrol program-program yang udah jalan tadi. Apalagi tadi di Menabung Karya kan. Ada program namanya Menabung Karya. Betul. Nah itu Menabung Karya sampai saat ini udah sampai di taraf mana nih Mas? Sudah taraf ke bagi-bagi duit buat anak-anak kebutuhan Gokil. khusus. Berarti udah Gitu. mau dipasarkan ya karya-karya? Udah dipasarkan dan udah masuk ke rekeningnya anak-anak yang bersangkutan yang bikin karya tersebut. Oke. Maksudnya di mana tuh? Di orang kolektor kah atau di galeri seni? Enggak, kita kalau ada bazar kita ngikut atau jual online lewat apa medsos kita kayak gitu. Oh jadi mulai dari perintilan kecil-kecil sampai Ya. lukisan yang gede-gede gitu Nah, ya? tujuannya bukan uangnya itu sendiri, tapi anak ini tahu langkah-langkahnya, tahapan pengenalan terhadap uang. Karena anak-anak ini kan kebutuhan khusus. Siapa yang mengajarkan tentang ini gitu loh? Kalau bukan dari kita sendiri, dengan bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa sehari-hari gitu loh. Nggak usah terlalu bahasa akademis yang muluk-muluk. Bahasanya orang-orang terapi itu rada susah untuk ditangkap. Jadi kita ajari anak-anak, ayo kita gambar, terus nanti kita kenalin ini ya cara jualnya kayak gini, kamu bisa ada kok kalau di Shopee itu gambar-gambar yang biasa-biasa aja laku 5.000, 10.000, kita nggak masalah jumlah uangnya, kita ngajarin anak itu mencari uangnya cara gini loh, karena suatu saat mohon maaf anak-anak ini kan pasti bakal ditinggalkan, entah orang tua entah orang terdekat, anak-anak ini udah tahu prosesnya itu gitu loh, bahwa untuk membeli sesuatu itu butuh uang. Uang ini dari mana dapatnya selama ini? Nah kita ajarkan step by step, mulai dari yang dasar banget. Ini kan masih yang dasar banget dulu. Jadi bukan jumlah nominalnya yang penting, cara mendapatkan ini stepnya ini loh. Seperti itu, di Jadi, Menabung Karya seperti itu. Cara dapetin itu ya? Ya step by stepnya sampai dia nanti terakhirnya adalah membelanjakan uang, uangnya itu balik lagi dari mana, nah itu kita ajarkan. Itu kan kebutuhan dasar manusia banget. Betul. Iya. Ada yang udah lepas dari boneka tanah terus jual apa ternyata jadi gitu, ada nggak? Belum, kan kita masih jalan juga. Oh, masih jalan. Masih jalan juga sekitar ya itu tadi sebelum hampir 2 tahun lah. Tapi yang penting Semoga udah dalam waktu jalan dekat. gitu Iya, ya. Amin. Iya. Siapa tahu kan keluar terus ternyata bikin UMKM sendiri dan jadi. Kalau yang itu ada, tapi yang itu yang tadi yang project di Abi Prime Project iya. ada. Tapi kalau anak kebutuhan khusus kan pendampingannya harus terus continue. Dia nggak bisa segera dilepas gitu kan nggak bisa. Dia harus tetap ada orang-orang di sampingnya kan. Betul. Tapi ada nggak anak berkebutuhan khusus yang emang dari kecil banget di situ, terus ada juga nggak yang dia itu sebenarnya udah usia matang gitu untuk Banyak juga berdiri yang sendiri. belum. Kita tertua di sana, tertua istilahnya. Itu baru SMA sih, anak-anak SMA. SMA. Iya SMA ya. Dan ada nggak dari teman-teman ini kan biasanya dari kebutuhan spesial itu ada, wah ini bakatnya udah kelihatan nih dari sekarang, udah paling menonjol lah daripada yang teman-teman. Ada nggak yang itu? Ya ada, kita cari juga minat bakat mereka, terus nanti kira-kira apa sih yang kira-kira menonjol itu tadi gitu. Tapi kalau memang untuk anak kebutuhan khusus memang rada susah juga cari minat bakatnya, beda dengan anak biasa kan ya. Java ada ya? Java. Java itu dia kemarin sudah berhasil sih, sudah diikutin sama orang tua untuk program-program kayak bikin lukisan kayak gitu segala macam. Oh melukis. Iya, sampai di sana ada di tempat kita. Ya. Itu ada dulu muralnya tuh semua dari anak kebutuhan khusus. Wah. Segede itu bikinannya anak kebutuhan khusus. Besar dong ya itu. Besar. Terus habis itu karena tiap tahun kan kita harus ganti suasana ya. Kemarin diganti dengan anak-anak yang tadi yang ABH tadi yang berhadapan dengan hukum diganti. Ya, itu batik Sidoarjo temanya. Tapi ada satu lukisan yang tetap nggak saya hapus, yang punyanya Java tadi, anak kebutuhan khusus. namanya. Iya. Kenapa tuh?
lukisannya itu bagi saya udah sempat bikin ini luar biasa. Ada fotonya nggak sih Mas? Kok aku Ada nanti di itu Instagram di Instagramnya ada. Itu ada satu pojok yang benar-benar nggak saya hapus. Walaupun ini sudah batik Sidoarjo, tapi ada satu yang di pojok itu punya dia. Itu nggak bisa digantikan. Lukisan itu luar biasa gitu, bagi saya gitu. Emang udah kelihatan kalau dia berbakat atau Ya, gimana? karena bapaknya mungkin ya, ada bapaknya juga pelukis Sidoarjo sih. Jadi memang apa ininya udah Terinfluence. bakatnya udah luar biasa memang. Nalurinya Insya Allah jadilah kalau saya lihat anaknya itu. Amin. Tinggal bapaknya atau orang tuanya nata ini aja jalannya aja. Tapi bapaknya juga udah bagus sudah. Oh ya, untuk anak berkebutuhan khusus yang di sana kan kalau di yayasan oke, ada pengajarnya atau ada yang mendampingi gitu ya. Tapi untuk komunikasi ke orang tuanya itu seperti apa? Kita bikin grup. Oh, oke. Kita bikin grup namanya Generasi Spesial SARBT. Itu intens di sana komunikasi. Jadi hambatan-hambatan apa terhadap anaknya. Terus mungkin kita kan sama kayak grup-grup konseling tapi tidak formal gitu loh. Anak saya ini lagi ini kok ada tantrum tapi situasi kayak gini. Nah, itu ada grupnya sendiri. Jadi kalau konseling kan situasinya formal. Nah, ini situasinya nggak formal. Jadi bisa sewaktu-waktu bisa saling. Dan itu nggak cuma kita butuh ahli enggak, tapi berdasar pengalaman dari para orang tua. Oh, saya biasanya kalau anak seperti ini penanganannya seperti ini. Nah, justru ini ya. Tempat sharing juga ya. Iya, sharing sih sebenarnya Iya, lebih karena ke kadang kan public sharing. udah dikasih ruang nih, misalkan di yayasan udah ada. Kemudian di orang tuanya nggak bisa menangani tuh, kan ada kasus-kasus seperti itu ya. Jadi komunikasinya lewat grup itu. Iya. Oh, menarik Public ya. sharing sih jatuhnya, jadi sama-sama saling ngasih saran karena mungkin ada beberapa orang yang sudah melewati tahap itu gitu. Soalnya aku jadi kepikiran dulu, aku itu sempet ngajar di salah satu daycare gitu ya. Di situ ada salah satu anak yang berkebutuhan khusus, usianya itu sebenarnya usia SD sebenarnya gitu. Terus disarankan untuk ke sekolah luar biasa gitulah. Tapi sayangnya di sekolah luar biasa udah daftar ke sekolah A, B, C gitu, ditolak kayak gitu karena usianya udah cukup dewasa gitu. Itu yang menyedihkan. Jadi keinget ini tuh kayak wah, ini ada ruang nih ya, ada ruang yang nggak memandang gitu ya, nggak memandang oh ini udah tua atau enggak gitu. Selama ini kan kurang ya ruang-ruang kayak gitu benar, ya. Benar. Kurang sih. Sedangkan posisinya anak tersebut ya orang tuanya perekonomiannya ya bisa dikatakan kurang gitu. Betul. Ya. Jadi kesulitan itu yang miris sih sebenarnya. Tidak ada yang nampung. Bisa nggak misalkan kira-kira anak itu diarahkan ke yayasan? Iya, memang sasaran kita memang anak-anak seperti itu juga yang kira-kira kita menyediakan ruang untuk berbagi. Sebenarnya kita lebih sharing itu aja sih sebenarnya. Jadi nggak kalau ya ibaratnya kalau mau butuh sekedar ijazah ya buat apa juga ijazah gitu loh untuk anak kebutuhan khusus. Makanya kita bikin kejar paketnya gratis tuh ya sudah, kalau mau dapat ijazah kita ada juga gitu. Tapi nggak penting-penting banget gitu. Kita lebih penting ke prosesnya. Iya, proses sharing, berbagi kalau ada itu apa permasalahan-permasalahan kayak gitu. Orang tua kan kadang ngejar ijazah, ngapain anak kebutuhan khusus nggak butuh ijazah banget gitu loh. Butuh tapi nggak banget gitu loh. Prosesnya itu yang dia lebih butuh. Oke. Dari tadi kan kayaknya mungkin kita ngomongin movement kelompok atau Kolektif gitu ya. Nah, sebenarnya dari pribadinya Mas Yoyon sendiri itu punya impian apa sih atau punya ideal apa nih di kepalanya untuk nggak apa-apa aku terjun di sini gitu. Kalau impian udah nggak ada, saya udah jalani impian saya ini. Gokil lah ini sih. Dalam impian itu paling enak. Ini tinggal menuju ke yang apa sih yang kurang gitu aja sih. Kalau berarti emang dari dulu cita-citanya wis ya bikin kayak gini lah, tapi ya, ditarik tapi mundur, iya movement, tapi waktu banget. itu kan nggak punya pikiran mau movement apa gitu loh maksudnya. Kalau ini sekarang sudah settle di sini, udah tinggal kita mau memperbaiki aja gitu. apa yang kurang kita perbaiki itu aja. Sudah jalani mimpian, udah gak ada lagi, udah harapan selesai. Tinggal konsisten aja ngerawat. Ya betul, itu yang susah, itu merawat. Skena juga gitu, merawat skena itu yang susah. Betul. Apalagi ditinggal zaman-zaman Rabi mah. Wah, wis protol kabeh. Curhat protol ini. Kok jadi curhat? Mulai curhat semua ini. Bahaya itu. Bahaya. Titik rendah kolektif bener ya Mas ya. Wis sono kanca Rabi, aduh. Titik rawan gitu. Titik Titik rawan kolektif. Oke. Dan juga nih Mas Yon, menarik sih ketika ngomong ya aku udah menjalani impianku ini kan. Tapi
ada nggak harapan masih bisa dimaksimalin di salah satu faktor atau apa yang masih belum ataupun sudah ada bibit-bibitnya itu udah di mana? Nggak tahu. Masih belum tahu. Nggak tahu. Aku Mengalir jalani sebaik gitu. mungkin, aku jalani sebaik mungkin, nanti tiba-tiba nemu ide-ide baru gitu loh, nemu ide-ide baru. Dalam prosesnya pasti kita nemu lagi gitu nanti. Oke. Nemu lagi, ya kita jalani lagi gitu loh. Kalau impiannya sudah selesai, cuma setiap ada prosesnya nanti pasti nemu. Ada nemu, oh ada ternyata ini ada lebih bagus lagi seperti ini, ada lebih, nggak apa-apa kita jalani aja terus gitu loh. Sampai nanti terakhir seperti apa ya nggak tahu. Jadi selama kita konsisten ya pasti nanti ketemu sendiri nanti perkembangan-perkembangan seperti itu. Nah, aku mau tanya juga ini sih. Kadang kan di sekolah ya, udah ada sekolah itu ada kurikulum yang berlaku. Nah, berarti dari Boneka Tanah ini memang membuat apa ya? Diadaptasi lagi atau memang ya udahlah kita coba ini aja yang penting poinnya dapat atau ngikuti kurikulum yang ada atau gimana? Secara resmi kurikulum tetap ada, tapi kan ini ya ibaratnya sekolah bebas aja lah. Yang penting anaknya itu pertama mau dulu, yang kedua kita arahkan menuju minat bakatnya seperti itu. Jadi kalau kurikulum nomor 2 sih bagi kita tetap ada karena itu persyaratan ya. Persyaratan. Itu persyaratan, tapi ketika berjalan itu nggak seberapa penting banget gitu loh. Yang penting poin-poin dari Iya, visi di betul. awal itu jangan. Nah, mumpung nyinggung soal kurikulum juga, gimana sih metode secara spesifik gitu untuk mengajarkan anak-anak atau gimana metodenya? Untuk metodenya sendiri kita ada namanya pendidikan dan pelatihan terpadu, baik untuk anak-anak ataupun juga bagi yang dewasa yang tadi yang mantan-mantan narapidana, metodenya sama. Jadi pendidikan dan pelatihan terpadu ini mulai dari ujung sampai dari awal sampai ujung itu ada sambungannya. Contoh kita kemarin untuk anak-anak dan dewasa kita bikin kelas pertanian. Pertaniannya nih pertanian stroberi di daerah rendah. Stroberi di daerah rendah itu kan sesuatu yang beda banget kan biasanya stroberi kan daerah tinggi ya. Betul. Nah, kita ajarkan dari awal bikin pupuk organiknya, terusan pencampuran tanahnya, terus kelas pertaniannya menanam dan berkebun stroberi, sampai akhirnya ada buat anak-anaknya kelas petik stroberi. Stroberi ini nanti diolah menjadi selai. Nah, untuk anak-anak selai ini menjadi roti bakar. Selesai waktu itu kegiatan selainya jadi roti bakar. Selesai bagi anak-anak. Tapi kalau dewasa enggak. Ini selai ini dikemas lagi menjadi produk selai. Nah, seperti itu. Jadi ini sebenarnya seperti itu. Pendidikan dan pelatihan terpadu. Sampai nanti cara mempromosikan selai tersebut, sampai bikin brandingnya untuk selai tersebut itu kita ajarkan. Oh, bahkan melebihi sekolah formal ya? Iya, makanya nggak penting-penting banget kurikulum itu. Waduh, betul. Iki dikrop kok nanti itu gimana? Sono motif sama. Tapi jalan gitu loh, maksudnya kan jalan. Tapi gitu jalan. loh. Justru kadang hal-hal yang dianggap kurang penting itu malah yang dilupakan, kadang dilupakan dan padahal itu krusial banget ya. Seperti packaging kita nggak pernah kecuali sekolah desain ya. Kadang tuh nggak diajari ini yang menarik informasi apa aja sih yang ada di dalam kemasan produk, terus juga bentuknya seperti apa yang lagi ngetren itu kan kalau sekolah lainnya di luar seni atau di kafe lah itu kan nggak diajarkan kan. Iya. Sebelum kita dapat pinjaman gedung ini, kita dulu itu ngamen gedungnya itu. Ngamen keliling. Gimana tuh? Keliling. Jadi makanya sampai sekolah alam raya itu karena keliling, dulu nggak ada gedung. Sekolah tanpa gedung. Jadi dulu kita sempat mengajarkan desain grafis, tapi hasil akhirnya nanti adalah sablon. Itu dari kayak gedung balai RT kayak gitu bagi warga setempat. Jadi anak-anak mudanya itu kita kumpulkan, anak-anak muda yang Karang Taruna yang tidak ada kegiatan kita kumpulkan. Kita di situ kita ajarkan untuk desain grafis. Ian Fabian yang ngajarkan waktu itu, terus sablonnya si Rian Malabi. Anak-anak pang semua, anak-anak pang semua itu. Emang biasa hasil sablon paling apik arek pang. Ya gitu kan. Lek arek sing aduh biasa-biasa nyablon miring ya. Iya. Biasanya miring. Kita ajarkan di desain grafisnya itu mulai cara bikin logo, arti dari logo itu kita jelaskan dari awal untuk anak-anak itu. Jadi nggak sembarangan bikin logo. Logo itu ada mulai dari warna, penjelasannya apa, terserah mereka nanti milihnya apa kan. Terus logo ini kira-kira artinya simbol apa kita ajarkan. Akhirnya jadilah itu logo bagi Karang Taruna tersebut. Terus akhirnya disablon di kaos. Sampai sekarang akhirnya mereka berkegiatan pakai kaos itu hasil mereka sendiri. Wow. Yang diajarkan itu Iya. tadi. Kita kemarin Agustusan ngelihat alhamdulillah Kepake. dipakai juga gitu. Ya, jadi mereka ngerasa ada jadi mereka kebanggaan tersendiri. tahu caranya proses bikin logo itu nggak ngawur gitu, nggak sekedar copy paste dari Google kayak gitu. Jadi ada jangkar prosesnya. kayak gitu ya. Aduh, balik mana cangkar.
Jangka, Mbak. Oh iya, jangkar. Jangkar Jangkar kapal. Jangkar AL. Oke. Nah, Jadi itu sih kadang ternyata sangat kompleks ya. kompleks dan ya benar yang diajarkan di boneka tanah ya bukan diajarkan di pendidikan formal biasanya. Banyak banget hal-hal yang dianggap sekolah formal ini kurang penting tapi mereka dalam fase tertentu itu butuh. Iya. Entah itu nyangkut ke kehidupannya mereka atau nyari nafkah mungkin atau Iya. gimana itu penting. Ketika banget. kita bicara mencari kerja kan berarti ijazah. Betul. Nah itu kan tetap harus kita jalani, berarti harus ada kurikulum. Itu harus kita tetap step by step ya bagi kita, tapi yang penting dijalani aja lah kurikulumnya. Yang penting dapat inilah, dapat ijazah gitu aja sih. Kalau pelajarannya kita beda aja. Oke. Untuk yang sehari-hari kita isi kan bisa beda gitu loh. Malah sekarang itu jualan malah gampang ya. Udah ada live streaming dan sebagainya itu. Iya. Itu Kalau kita pelajarannya nggak ngikuti hal-hal kayak gitu kan kita kependam zaman namanya. iya, mati Mas. Udah sekarang nggak jualan online, wah susah sih pasti. Iya. Tuku Madura tok sing urip tanpa jualan online. Tuku Madura tanpa jualan online. Kita balik lagi di segmen untuk tanya jawab ya. Betul. Ini di sini ada teman-teman dari Institut Seni Tambak Bayan, yuk suaranya. Kadar gula masih tinggi ya, kadar gula ya. Kadar gula masih tinggi semangatnya. Silakan pertanyaan pertama dari Institut Seni Tambak Bayan. Iya, silakan perkenalkan namanya terus pertanyaannya. Nama saya Seno. Halo. Halo, Halo, Pak Seno. selamat sore. Sore. Dari warga Tambak Bayan. Pak, mohon izin terkait masalah perizinan kegiatan tadi, sepertinya Bapak untuk perizinan kegiatan itu mudah ya. Kalau waktu di Tambak Bayan adanya sengketa tanah, waktu kami mengadakan kegiatan itu susah. Apa karena Bapak komunitasnya banyak para akademisi, orang yang istilahnya pandai kan gitu ya, dengan kami sebagai warga minoritas yang ada di kota Surabaya, turunan seperti itu. Yang kedua tentang ini kegiatan Bapak sayangnya di kota Porong ya. Kenapa kok nggak di Surabaya? Kalau di Surabaya itu maksud saya kan mungkin cuplikan dari salah satu presiden kita Pak. Mungkin kalau 10 orang dari Pak Yon untuk berada di kota Surabaya dan berkegiatan mungkin bisa banyak mengatasi permasalahan tentang sosial, terus mental segala macamnya itu. Itu semoga ini kira-kira ada anon nggak ke kota Surabaya kan gitu. Dan semoga ke depannya apa yang dilakukan Bapak lilahnya menjadi alhamdulillah. Amin. Terima kasih Pak. Semoga lelahku menjadi lelah. Iya. Oke, boleh silakan langsung Iya. dijawab aja Mas Yoyan. Silakan jawab dulu Mas Yan. Oke. Terima kasih Pak Seno, salam hormat. Iya. Masalah perizinan kegiatan kita juga terkadang terkendala Bapak. Jadi perizinan biasanya itu kan kita memang untuk kapasitas biasanya yang dihalangi adalah jumlah orang yang datang. Karena ketika jumlah orang yang kira-kira hanya terbatas, itu kan cukup dari RT RW dan juga pemberitahuan kepada kepolisian. Beda dengan untuk yang kira-kira jumlahnya ada tertentu yang melibatkan massa yang banyak, itu memang harus ada izin keramaian, izin juga nanti ada beberapa izin juga yang harus termasuk ada juga kalau ada ibaratnya tiketnya itu harus izinnya ke Dispenda. Sangat kompleks sekali kalau di Surabaya itu sendiri Pak, tapi nanti mungkin bisa kita sambil habis selesai acara kita ngobrol-ngobrol dulu lah. Apa yang kira-kira kendalanya betul, gitu. Betul. Kita kan belum tahu kendalanya apa aja waktu itu sampai ada hambatan-hambatan seperti itu. Terus tadi pertanyaan kedua, memang betul kita ada di Porong, tapi penggiatnya adalah kebanyakan orang-orang Surabaya Pak. Jadi juga nggak tahu kenapa kok mereka lari ke Porong gitu. Penat, Surabaya terlalu penat. Iya, balik lagi mungkin ya nggak tahu ya, mungkin karena ketatnya birokrasi atau segala macam, tapi nggak apa-apa. Kita tetap bercita-cita dalam waktu dekat ini kita bisa ada buka kejar paketnya duluan itu di Surabaya. Kejar paket dulu yang kita biar yang lainnya menyusul seperti itu Pak. Kita sudah ada rencana memang buka di Surabaya. Oke. Ini itu ada kisi-kisi. Akan buka di Surabaya. Iya. Oke, ditunggu. Semoga terjawab ya. Ya ringan-ringan dulu aja. Yang ringan. Yang lainnya menyusul. Yang menyusul. Ringan tapi berarti. Siap. Amin. Ini sorry ya, studianya adalah latte. Nah, ini memang nyambi pasar kok di belakang. Asik.
Oke. Selanjutnya Mungkin dari pertanyaan kedua, silakan. Ya, apa ya? Saya Cakri dari yang sampai saat ini membersamai warga dari teman-teman Institut Seni Tambak Bayan. Mau nanya sih sama Mas Yon. Pernah ada rasa capek gak sih, Mas? Nah, itu penting. Sampai saat ini sih, dari dulu sampai saat ini pernah nggak satu titik di mana aku gak ini-inian, gak taya-tayaan lah, woy. Aku menjadi bapak rumah tangga yang baik dan benar gitu, guys. Capek ya tidur. Enggak, jadi ada gini ya. Kita ada konsep namanya kan yang selama ini disalahartikan, Mas. Ada konsep namanya konsep yang etos yang kita pegang kan anti kemapanan. Yep. Itu biasanya disalah pemahamannya adalah ketika anti kemapanan adalah berarti kita tidak boleh mapan dong, nggak boleh berumah tangga, nggak boleh hidup sehari-hari kayak orang-orang normal, nggak bisa bekerja, terus juga berpenghasilan yang genah gitu. Nggak seperti itu bagi saya. Konsep anti kemapanan adalah ketika pada saat kita bekerja terus atau juga menjalankan suatu gerakan atau apapun, kegiatan apapun, ketika kita ini tidak bisa disetir oleh siapapun. Ya, kita tidak bisa disetir apapun, terus juga kita itu masih gelisah. Ada sesuatu nih yang masih kurang yang akan kita kerjakan, apa nih? Nah, itu selama kita masih gelisah seperti itu, kita masih belum mapan. Kita masih akan bergerak ke suatu tempat yang kita sendiri kadang kita nggak tahu kita mau kemana seperti itu. Tapi kita ketika konsisten, tujuan kita insya Allah pasti tercapai gitu loh. Walaupun dengan bantuan banyak teman, kita nggak bisa sendiri, Mas. Iya, seperti itu. Oke. berarti kayak perspektif kemapanannya itu lebih luas gitu ya. Ditarik lebih Seperti jauh itu. lagi, dikulik lagi, bukan Tapi itu cuma- opini saya sih, nggak tahu. Nggak apa nanti bro. Di sini masih 15 detik di TikTok. FYP nanti. Iya juga ya. Oke. Seru-seru. Mungkin ada pertanyaan lagi? Pertanyaan selanjutnya boleh? Udah. Udah ya, Oke, cukup. terima kasih dari teman-teman Institut Seni Tambak Bayan. Pertanyaannya. Semoga terjawab dan nanti bisa ngobrol lagi ya via Siap, kali ya. Benar. Perizinan lah, istilahnya perizinan. Mic ini masih berfungsi nggak sih? Ini properti. Oke, mungkin dari Mas Yoyon, terima kasih banyak udah bersedia hadir di sini ya. Mungkin bisa kalau teman-teman nih mau mampir lah ke yayasannya atau mau berkenalan lebih jauh sama Mas Yoyon itu kemana aja sih? Langsung dilihat di Instagramnya Sekolah Alam Raya Boneka Tanah itu aja. Nanti di DM, pasti kalau nggak saya, ya teman-teman nanti yang balas. Cepet kok balasnya. Fast respon ya? Iya, fast respon. Ada apa aja? Instagram aja? ada, ya medsos biasa ada lah semua. TikTok ada. Semua Terus nanti. kalau mau ikut andil ke yayasannya bisa lewat Instagram juga. Iya, gabung-gabung aja udah. Langsung gabung-gabung Nggak aja. ada formalitas, tapi kalau mau formalitas ya nanti iya sekolah alam. Ibaratnya kalian punya apa yang bisa untuk kalian ajarkan ya sudah, ajarkan aja, udah segampang itu. Langsung gabung Iya, aja. Termasuk segampang mungkin itu. ada yang mau menyisihkan untuk ikut pendanaan juga Ya, nanti itu boleh kita dananya selama ini terbesar adalah masih dari merchandise. merchandising. Iya. Wah, itu penting dari sih. merchandise. Merchandise Merchandise terbesar. dari Boneka Tanah sendiri atau Iya, gimana? dari Sekolah Alam Raya Boneka Tanah. Bikin merchandise. Wah, itu paling penting sih. Oke, Iya. jadi Sekarang teman-teman bentur ayo pakai merchandise Iya. Mas ya, bentur. Jadi Benar. kalau itu memang kita kelola, selama ini kan kita salah tidak mengelola merchandise dengan benar. Nah, sekarang kita kelola dengan benar dan itu memang benar-benar hasilnya ya lumayan gitu Lumayan. loh. Iya. Oke, Keren ya. keren banget. Mungkin dari Instagramnya Mas Yon sendiri pengen dipromosiin juga boleh, di mana untuk Enggak sih, ngikutin. enggak penting. Nggak Instagram penting saya. Boneka Tanah sih ayo. Tetap humble iki seneng aku. Bintang tamu kayak Oke. gini. Mungkin sekian ya di episode kali bener. ini kita sudah mengupas banyak dari Mas Yon. Moga-moga ini ya dapat insight yang Insight baru karena di setiap benar. episode kita berusaha menyajikan seperti itu ya, insight Betul. baru. Terus ternyata apa itu pemikiran-pemikiran dari narasumber yang sangat jauh berbeda dari kita biasanya Benar. gitu sih. Mungkin sampai jumpa di episode selanjutnya. Iya, kalau kita mau dengerin atau ngelihat podcast ini di mana, Bib? Oh iya, ada di Spotify juga ya. Selain di Ya. Spotify kita juga ada di YouTube. Searching aja Serbuk Kayu langsung. Betul. Nanti juga bisa mampir ke Instagramnya kita. Terus podcastnya akan selalu jadi zin yang bisa Oh, dibaca jadi gitu zin ya, juga ya. diakses Mm, gitu. mm, Oke, mungkin itu dulu dari kita.
Aku Habib Alamsyah. Aku Ambawani Gelar. Dan juga di sini ada pemateri kita Mas Yon, tepuk tangan yuk. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di saling bermain. Oh, saling bermain. Ayo, kita ulang lagi. Diulang. MC magang, Sorry. Kita ulangi. Iya boleh. Sampai jumpa di Saling saling bermain. bermain. Ayo main yuk. Yo.